Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, eh, dan selalu mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut, saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kawan-kawan sekalian, saya ingin hadirkan satu ulasan, atau kita juga ikut mengulas sedikit tentang berbagai apa berbagai isu atau informasi terkait dengan masalah Jakarta International International Stadium. Hal itu terkait dengan akan diadakannya U17, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun yang akan diadakan oleh FIFA bekerjasama dengan tentunya adalah PSSI di Indonesia sebagai tuan rumah. Maka karena itu beberapa stadion diidentifikasi beberapa waktu yang lalu menurut pengarahan Presiden Jokowi terhadap beberapa menteri, terutama pada ketua PSSI yaitu dan Menpora serta Menteri PU, yang kemudian dikatakan bahwa JIS salah satunya harus menjadi tempat untuk berlaga karena Stadion Bung Karno pada saat itu, pada tanggal diadakannya U17 itu tidak bisa dipakai karena ada acara hiburan hadirnya band internasional dari Inggris yang dipakai, Gelora Bung Karno itu dipakai untuk acara itu. Nah, namun demikian kawan-kawan sekalian, ada beberapa menteri seakan-akan kompak mengatakan bahwa JIS itu belum layak menjadi standar FIFA internasional, sehingga itu kemudian menjadi kontroversi di beberapa hari terakhir ini, menjadi haru biru di berbagai media, dipersoalkan oleh masyarakat luas dan mempertanyakan pernyataan menteri baik itu dari Erick Thohir termasuk juga Menpora dan Basuki. Bahkan ada yang sangat konyol, justru kegiatan itu sudah pernah diadakan menjadi event internasional ketika Anies masih menjadi gubernur DKI Jakarta, yaitu mengundang Barcelona Muda maupun Madrid Muda, Atletico Madrid, yang justru berlaga di situ dan ditonton oleh sekitar lebih dari 60.000 penonton yang hadir dalam situ. Kemudian beberapa peristiwa budaya juga diadakan di situ dan menghadirkan puluhan ribu orang. Yang justru ada yang aneh adalah dikatakan bahwa pintu aksesnya cuma satu, pada itu bohong, dilakukan oleh Menteri Pemuda Olahraga. Sebentar nanti akan dibantah oleh pihak manajemen JIS, yang dalam hal ini termasuk yang ikut berkolaborasi untuk membangun JIS itu, yaitu Jakpro, dan sekaligus pengelolanya saat ini. Dan nanti sebentar saudara sekalian, untuk semacam bantahan tidak langsung terhadap pernyataan para pejabat itu, baik itu ketua PSSI dan Menteri BUMN maupun Menteri PU, termasuk juga Menteri Pemuda Olahraga, yang nyatakan ada bis yang tidak bisa masuk, ternyata itu bohong. Banyak fakta yang akan kita sodorkan melalui video-video yang akan kita tampilkan. Tentunya video ini kita ambil untuk membackup apa yang kita lakukan ini dari tidak semuanya kita akan tetapi kita akan screenshot beberapa video yang menjelaskan tentang seakan-akan secara tidak langsung membantah semua yang dikatakan oleh baik itu Menteri BUMN sekaligus sebagai ketua PSSI Erick Thohir, Menpora maupun Basuki Menteri PU itu. Mengatakan seakan-akan rumput yang dipakai di dalam itu tidak sesuai dengan standar FIFA dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, yang paling agak sedikit lengkap walaupun tidak semuanya kita screenshot dalam video itu, ada penjelasan dari manajemen Jakpro, baik itu mereka yang terlibat membangun JIS ini, dan dikatakan ada 3.000 tenaga kerja yang dipekerjakan membangun JIS itu, semuanya dari putra-putri Indonesia, dari dalam tenaga kerja dari Indonesia, bukan dari tenaga kerja asing. Dan mereka punya keterampilan yang teknis yang luar biasa sampai JIS itu selesai, dan luar biasa megahnya. Nah, kemudian penjelasan dari Jakpro ini seakan
tambah dengan video-video yang ditampilkan, itu membantah semua pernyataan yang ini oleh para pejabat negara yang seakan-akan bernilai politis yang sangat tinggi, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dan kawan-kawan itu termasuk Menpora. Seakan-akan menjelek-jelekan JIS, seakan-akan juga mencoba mereduksi Anies, bahwa Anies seakan-akan membuat sesuatu yang tidak layak secara internasional. Padahal itu semua dibantah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kawan-kawan sekalian, berikut ini kita akan hadirkan kembali, berikut kita hadirkan dulu apa yang disampaikan oleh semacam konferensi pers atau penjelasan disampaikan oleh pihak Jakpro dan pengelola Jakarta International Stadium tersebut. Setelah itu kita nanti tampilkan beberapa foto dan maupun video lain. Silahkan Anda menontonnya, karena ini memang kita agak walaupun tidak semuanya, tapi kita kurang lebih sekitar 7-8 menit untuk mendengarkan penjelasan mereka dan beberapa video tentang gedung tersebut. Gunakan ini, udah? Oke ya. Baik, agak rapat. Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di JIS, Jakarta International Stadium. Stadion dengan kapasitas 82.000 penonton ya. Kita sudah gunakan ini dalam beberapa event, baik event olahraga maupun event-event seni budaya ya. Di launch pada 2022 awal, Februari 2022 awal, soft launch dan grand launch. Antara lain ada kegiatan olahraga, sepak bola, International Youth ya, ada Barcelona pada pertandingan final bertemu kesebelasan Barcelona dan Real Madrid usia Atletico Madrid U18. Ya, U18. Jadi sekitar 50.000 sampai 60.000 penonton hadir memenuhi stadion ini. Jadi ini pernah digunakan untuk kegiatan olahraga dengan jumlah penonton yang cukup banyak. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, grand launching, ada musik, dihadiri juga oleh sekitar 40.000 penonton. Secara detail, konstruksi ini mungkin dijelaskan oleh Pak Ari sebagai VP Revitalization and Improvement. Ya, silakan Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Syahrial. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya lebih merefresh ya mengenai dari sejarah konsep ataupun yang sampai saat ini sudah selesai 100% dan memang kemarin sudah dioperasikan ya JIS ini. Bahwa JIS ini memang dari awal perencanaan kami sudah mengacu kepada standar FIFA, karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan aja tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Kita sekarang berdiri di atas ini kita sebut field of play ya, atau lapangan utama di Jakarta International Stadium. Dari sisi ukuran kita sudah memenuhi standar FIFA ya, karena di JIS ini semua ini mulai dari pemilihan lokasi ya, bagaimana stadion ini ditempatkan, aksesibilitasnya, kemudian penempatan posisi atau orientasi, kan biasanya kan gawang ini memang posisinya di utara selatan ya, biar dari sisi ini tidak silau dan juga visibilitas ya. Kita ini tadi Pak Syahrial sudah sampaikan, JIS ini kapasitas 82.000 penonton ya, single seat. Dan saat ini terbesar di Indonesia, 82.000 penonton. Seperti teman-teman lihat ini terdiri dari 3 tier atau 3 tingkat. Yang pertama ini tier 1, kemudian tingkat 2 atau tier 2, kemudian paling atas tier 3. Dan untuk fasilitas sesuai dengan standar FIFA kami punya sejumlah ya, tadi teman-teman sudah keliling ke lantai 2, itu ada fasilitas untuk pemain dan official. Jadi kami sudah memiliki 4 buah ruang ganti pemain, itu untuk home dan away. Kemudian sebelahnya tadi ada warming up room. Di seberangnya ada press conference room ya, yang langsung terhubung dengan media room. Dan ruang media ini memiliki
akses khusus ya untuk akses media, parkir media, lobby khusus media, lift media, sampai terhubung ke ruang media dan press conference. Dan semua kami desain ini sudah memenuhi kriteria dan standar teknis dari FIFA. Kemudian untuk fasilitas hospitality maupun untuk tamu-tamu penting lainnya, tadi mungkin teman-teman sudah masuk ke area Royal Lounge ya, nah, yang berada di lantai 3 mezanin itu juga salah satu yang harus dipenuhi dari standar FIFA, karena untuk tamu-tamu penting ya seperti kepala negara, kepala daerah gitu ya, tamu-tamu VVIP biasanya ditempatkan di Royal Lounge kalau di JIS ini, karena di situ memiliki standar pengamanan ya yang ekstra ketat dan dilengkapi dengan kaca anti peluru. Itu sudah merupakan standar. Kemudian kalau kita lihat di sana ada tribun khusus ya untuk VIP, namanya corporate box, itu di lantai 5 dan 6. Ini jumlahnya sama, mirror ya, dari timur ke barat. Jadi totalnya 52 corporate box. Ini salah satu fasilitas hospitality. Oh ya, kemudian mengenai akses, mungkin teman-teman ini lihat ya, ada beberapa celah atau lorong itu yang kami sebut namanya vomitory. Di sini kami sudah merancang sesuai dengan standar juga, karena di situ kalau kita lihat kan ada pemisahan ya berupa kompartemen-kompartemen, jadi ada kurang lebih 138 vomitory. Ini digunakan pada saat evakuasi atau pada saat kondisi darurat ya. Jadi standar itu 8 menit seluruh penonton 82.000 ini harus bisa keluar. Itu kami sudah melakukan perencanaan dengan matang dan sudah disimulasikan untuk jalur evakuasinya. Kemudian kalau akses utama menuju JIS ini sendiri, penonton itu masuk melalui rem ya, kedua buah rem barat, rem timur, dan terhubung langsung dengan concourse stadium, di mana di situ ada kurang lebih 53 pintu keliling ya dari segala penjuru, timur, selatan, barat, dan utara. Kami sudah mendesain itu juga sesuai dengan ketentuan, karena pada saat merancang kan kami pakai pedoman atau guideline dari FIFA ya, tapi dalam perencanaan ini kami juga diuji dari tim ahli bangunan gedung di DKI, itu juga diuji jumlah pintu-pintunya, kemudian konfigurasi penempatan bangku atau bench untuk pemainnya, jumlah lorong-lorong untuk situasi tanggap darurat, itu benar-benar sudah di challenge sebelumnya ya. Jadi sebelum stadion ini jadi, itu standar akan safety atau keamanan ini sangat-sangat kami perhatikan, karena itu sudah beberapa kali ya saringan standar FIFA. Kemudian di DKI sendiri memang harus lolos dari tim ahli bangunan gedung yang ada di PTSP. Kemudian untuk hal lainnya seperti fitur-fitur sangat melimpah ya kalau di JIS. Seperti kita berdiri saat ini, kita menggunakan jenis rumput hybrid. Ini juga pertama kali di Indonesia. Ini perpaduan antara rumput sintetis dengan rumput alami, di mana persentasenya atau komposisi ini 95% rumput alami, 5%-nya rumput sintetis. Kenapa pakai hybrid? Karena ini juga rekomendasi FIFA. Di luar sudah banyak yang memakai jenis rumput hybrid, karena memiliki sejumlah kelebihan. Di antara yang pertama, durability-nya, memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami dari sisi pemakaian ya, waktu durasi jamnya. Yang kedua, mampu meresapkan air dengan baik sehingga mengurangi genangan pada saat musim hujan, karena kita beriklim tropis ya di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Bagaimana curah hujannya itu sangat kami perhatikan agar air ini dapat meresap dengan cepat ke dalam permukaan. Kemudian dari sisi recovery dan juga ketahanan itu juga lebih bagus dari rumput alami. Jadi kami pastikan bahwa rumput yang ada di Jakarta International Stadium ini sudah sesuai dengan standar, baik di lapangan utama maupun di lapangan latih, itu kualitasnya sama. Dan sertifikasi? Ya? Sertifikat? Sertifikat. Kalau sertifikasi ya. Media terima. 12 kali Pak, jadi kayaknya pasti akan turun Pak.
Jadi akses parkir di mana buat pemain di bus parkir pemain itu ada kendala sedikit untuk bus tidak bisa masuk, ya kan. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk lebih objektifnya lagi untuk melihat langsung bis itu masuk dengan mudah ke pintu barat. Dan kalau kata Pak Dito ini bisnya susah ataupun tidak bisa drop off di tempat ini ataupun parkir untuk menurunkan pemain, menurut saya juga tidak betul, karena kalau kita lihat di sini ada bis besar yang masuk dan ini bisnya ini 40-50 ya seatnya, dan ini biasanya bis pulang kampung. Dan di belakangnya juga kalau kita lihat ada bis sekitar 20-30 seat ya, dengan mudah masuk dan parkir menurunkan pemain di sini. Dan di sini langsung pemain masuk ke West Lobby sebagai jalur VVIP ataupun jalur clear ya. Dan di sini juga tempatnya sudah disediakan X-Tray untuk menyaring ataupun mengseleksi barang-barang yang diperbolehkan ataupun tidak boleh masuk di tempat ini. Dan di sisi kanan ini pun ada lift ya yang langsung terkoneksi ke ruang ganti pemain, dan sisi kiri kanan pun ada liftnya dan sangat nyaman sekali tempat ini. Dan sini juga disediakan untuk parking difabel ataupun untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan tempat parkir khusus. Jadi menurut saya kalau Pak Dito mengatakan bahwa tempat ini ataupun stadion di sini tidak bisa digunakan untuk parkir ataupun drop off pemain, menurut saya tidak betul teman-teman. Oke, untuk lebih objektifnya lagi, saya akan mengajak kalian untuk menjelaskan ataupun mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak Ari Wibowo selaku Direktur Proyek di tempat ini. Nah, ini tadi Mas yang apa? Saya bilang ini untuk drop off area untuk bis ya. Bis pemain sampai sini. Iya, jadi kami sebenarnya ada dua opsi. Inilah dia Jakarta International Stadium. Hai Scorer, kemarin gue berkesempatan untuk main ke Jakarta International Stadium dan melihat secara langsung salah satu stadion termegah di dunia. Dan berikut adalah fasilitas menarik yang ada di stadion ini. Yang pertama, di atas ada retractable roof yang berfungsi untuk buka tutup atap. Yang kedua ada sky view deck, di mana kalian bisa menikmati indahnya pemandangan sekitar dari atas. Dan yang ketiga, kalian bisa mendapatkan experience nonton sedekat itu dengan pemain. Nah, Scorer, saat ini gue lagi ada di press con room. Kalian bisa lihat sendiri mewahnya kayak gimana dengan kombinasi warna orange dan abu-abu pada kursinya. Dan kalian lihat ini ya, di depannya ada meja-meja dan kursi yang udah disediakan buat press con. Nah, Scorer, sekarang gue lagi ada di changing room atau ruang ganti pemain. Kalian lihat sendiri betapa kerennya nuansa orange dari ruang ganti di Jakarta International Stadium ini. Dan kalian bisa lihat sendiri, kartu untuk locknya udah nggak menggunakan kunci lagi, tapi menggunakan tab. Jadi gimana, Scorer? Kalian bangga banget gak sih punya stadium sekeren dan semegah ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komen. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi, gue Ulfat Arifin akan mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini Jakarta International Stadium yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan, baik di dunia maya, dunia media sosial maupun di dunia nyata. Dan gue ini sebenarnya sekalian mau menjawab ataupun mau memperlihatkan kondisi yang real yang ada di Jakarta International Stadium. Di sini gue ngambilnya itu dari YouTube gue sendiri dengan judul "Ini fasilitas stadium JIS standar FIFA yang tidak lolos verifikasi PSSI". Dan ini dari nomor CH yang menanyakan tentang, saya cuma mau tanya, apa benar akses keluar masuk penonton di JIS ini cuma satu pintu? Ini akses penonton di JIS ini sangat banyak sekali teman-teman.